Washington News and Talk. Bu Loina, jika melihat situasi terkini, bagaimana sebenarnya kondisi politik terkini dan juga iklim demokrasi kita menjelang pemilu 2024? Hoax yang terkait dengan isu pemilu itu meningkat. Kami juga di Litbang Mafindo memang mendeteksi itu ya Mas. Ya. Jadi sampai Oktober kemarin itu kami memiliki data sekitar 80-an sampai 90 ya. Isu terkait pemilu 2024 ya. Kalau kita lihat, jadi kalau di minggu yang lalu itu rame sekali gitu ya, hoaxnya aja. Berarti dalam 3 hari terakhir, 28, 29 sampai 30 itu sudah hampir, udah 50 lebih ya Mas. Nah, yang terkait dengan pemilu itu sekitar 24 ya. Itu baru 3 hari ketika kampanye dimulai. Tetapi kalau kita lihat ternyata pergeserannya cukup besar di minggu ini, Mas Junior. Karena misalnya di tanggal 8, tanggal 7, tanggal 6 itu jumlah hoax terkait politik atau pemilu itu mulai menurun gitu. Jadi cuma 1 gitu ya, atau cuma 3 gitu dalam sehari. Apa yang bisa kita simpulkan sebetulnya dari dinamika hoax ini, ternyata distribusi hoax itu selalu mengikuti dinamika yang ada di masyarakat gitu loh Mas. Jadi ketika rame mulai kampanye, hoax terkait pemilu banyak gitu. Nah sekarang kalau kami melihat mungkin karena kampanye sekarang masih lebih banyak di daerah-daerah gitu ya. Jadi secara nasional itu hoax terkait pemilu saat ini masih adem ayem gitu loh Mas Junior. Ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat ya berkaitan dengan isu hoax ini. Kira-kira apa upaya yang cukup efektif untuk mengingat di era digital ini kan yang serba cepat dengan media sosial dan juga lainnya menjadikan penyebaran informasi ini begitu cepat. Apa kemudian yang harus ditekankan? Terakhir, silakan Bu Loina. Ya, yang terakhir, sebuah informasi yang baik itu harusnya mengandung 5W. Plus 1H gitu ya. Jadi konsep itu saja yang kita harus tahu dulu di diri kita pribadi. Yang pertama ada apanya. Ya, yang kedua ada who-nya, siapa yang menyebarkannya. Yang ketiga ada when, yang keempat ada where, ada tempat ya, ada kapan itu terjadi dan kemudian ada why, ada alasan kenapa informasi itu dianggap penting untuk disebarluaskan. Nah, yang terakhir ada how. How ini adalah bagaimana informasi tersebut disebarluaskan. Ketika misalnya informasi tadi yang di awal sudah saya sebutkan mengandung aspek emosional yang membuat kita tuh jadi haru biru gitu ya, kita menanggapinya ada yang marah gitu atau ada yang ketakutan sangat berlebihan, itu kita harusnya alarm berpikir kita jalan dulu. Kemudian yang kedua tadi saya sudah sampaikan ada banyak tipe-tipe di dalam informasi tersebut. Itu berarti alarm kita juga harus berjalan. Yang ketiga, tidak ada penanggung jawab terhadap informasi tersebut.